Alhamdulillah nih malam Jumat barokah, selalu stabil iman kita dengan gaya-gaya orang yang sadar dan kebaikan. Jadi ada orang sadar juga ada orang yang benar. Ada kesadaran, ada kebenaran, berarti ada kebaikan. Insya Allah kita mendukung saat sekarang, dulunya kita mendukung Bapak Jokowi menjadi presiden di 2014 dan 2019. Kita tampil untuk mendukung Jokowi, itu sosok Haji Boksu. Saat sekarang di 2024 kita mendukung paslon selon nomor 3. Jadi paslon nomor 3 ini pernah kita waktu Pak Mahfud menggelar kasus ada penghapusan aset tentang korupsi, kemiskinan, dimiskinkan. Mungkin yang kita suka ada presiden yang dibilang Korea Selatan, korupsi itu dibantai habis, dihukum mati, tentang kehidupan orang-orang korupsi. Jadi poinnya kita mendukung Pak Mahfud ini suka dengan, jadi ada oposisi. Jadi ada oposisi oknum di kementerian. Ini ada kementerian. Ada oknum di kementerian ini. Salah satu kita suka sepak terjangnya Pak Mahfud ini, kita bilang dia hampir sama dengan langkahnya Trinusa. Trinusa ini oposisi kepada oknum pemerintah yang tidak baik. Mungkin salah satunya di dalam oposisi kementerian, di dalam menteri. Oposisi Pak Mahfud ini untuk menggugat para koruptor yang ada di kementerian. Jadi sangat luar biasa Pak Mahfud untuk sepak terjang penghapusan aset, hukum mati korupsi, tentang kemiskinan korupsinya. Nah itu yang kita suka di Trinusa. Saya sebagai ketua umum Trinusa Haji Rahmat Gunasin siap mendukung nomor 3. Karena sepak terjangnya Pak Ganjar menjadi gubernur 2 periode, mungkin sepak terjangnya untuk hambatan dan proses untuk menjadi, ini penuh dengan proses. Seperti kita ini lagi proses mencantiki sebuah cantiknya pohon yang seperti ini cantiknya. Nah, jadi pohon ini dari burung kita dalam dasar kita hias, kita tunggu dengan proses. Ini nunggu pohon kita nggak harus setahun 2 tahun, mungkin putaran presiden ini pohon belum tentu cantik dengan prosesnya. Insya Allah Pak Mahfud dan Pak Ganjar mungkin reinkarnasinya Soekarno dan Bung Hatta. Kita lihat insya Allah rakyat Indonesia, anak bangsa Indonesia yang cerdas, untuk mana yang sadar dan hatinya. Jadi orang sadar ini pasti jadi orang benar. Orang benar pasti jadi orang baik. Insya Allah dalam kata jawaban kita, orang dengan penuh dengan proses, penuh dengan tempaan, semacam keris yang kita dambakan. Nusantara ini ciri khasnya keris. Di situ ada keris Majapahit, di situ ada keris, semua daerah masing-masing ada pusaka. Penuh dengan tempaan, menjadi indah. Insya Allah malam Jumat ini kita penuh dengan hikmat, menikmati diri kita dengan keberkahan kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa kesadaran kita, dengan sampai kebenaran. Kita saat sekarang lagi ditempuh pesta rakyat di 2024. Insya Allah presiden yang dipilih sama masyarakat yang terbaik, untuk yang anak bangsa yang terbaik. Gitu. Terima kasih Pak Ketum atas pencerahannya. Ini kalau kita mengukur dari potensi-potensi di DPD yang dibentuk, DPC yang dibentuk, ini kan luar biasa Pak Ketum. Mohon pencerahan Pak Ketum nih tentang Indonesia ke depan nih biar masyarakat miskin menurun gitu Pak Ketum. Ya gini, masyarakat bisa menurun, masyarakat dari 25 juta yang miskin
mungkin di situ salah satu busung lapar. Hmm. Karena salah satu beras saat sekarang sudah mahal. Hmm. Itu aja poinnya. Saat sekarang orang mencari uang gaji 3 juta sebulan. Ya, terus biaya beras, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Lah itu. Hari ini dia habis, hari ini besok dia nyari lagi. Gitu. Jadi poinnya 25 juta manusia di Indonesia yang lapar. Saya sebagai ketua umum loh, udah hampir 84 kabupaten kota yang kita SKI dari 12 provinsi. Kita lihat kemarin di Riau, terus di Jambi, terus di Palembang. Di situ ada tambang batu bara, di situ ada tambang batu, di situ ada tambang pasir, di situ ada tambang minyak. Itu ilegal. Ilegal, tidak ada izinnya. Kita tahu daerah Sumatera sangat luar biasa. Sangat luar biasanya minyak pun ada satu kabupaten sampai 7.000 titik. Masyarakat yang lola, termasuk ilegal. Masyarakat menjual ngumpet-ngumpet di backgroundin, oknum dari aparat mungkin. Ya, tetap dia nggak bayar PAD, tetap bayar dari oknumnya. Bayar pajak sama oknum. Daripada oknum yang majekin, coba dong buat masyarakat miskin yang 25 juta manusia di Indonesia. Itu baru tambang di Palembang, daerah Sungai Musi. Itu di sampingnya Kaliasin, di daerah Kaliasin, Kabupaten Kaliasin. Itu orang nambang minyak hampir 7.700 titik. Saya turun ke wilayahnya sendiri. Mungkin di pertambangan batu bara, di situ juga ada tambang batu. Oh, luar biasa. Indonesia benar kata Pak Mahfud, Profesor Mahfud bilang kalau tuh emang ini ilegal tambang-tambang yang di Indonesia dikumpulin buat masyarakat, nggak ada yang terjadinya 25 juta manusia yang miskin di Indonesia. Begitu Mas Panji. Siap Pak Ketum. Jadi adanya pajak yang akhirnya menjadi pendapatan daerah bisa untuk 25 juta manusia tadi ya Pak Ketum. Terima kasih. Itu baru Sumatera, bro. Oh, baru Sumatera. Baru Sumatera, terus Kalimantan. Oh, banyak. Indonesia ini salah satu, kalau kata Rasulullah dulu, nanti ada yang terbaik untuk Nusantara. Surga mungkin salah satu bocor di Indonesia. Apa yang nggak ada di Indonesia? Indonesia salah satu tongkat aja jadi tanaman. Ya, tongkat jadi emas bisa di Indonesia. Nah, salah satu Freeport. Itu Freeport seluruh dunia. Aset terbesar, nggak ada yang ngalahin Indonesia. Kan rakyat Indonesia masih ada miskin 25 juta. Lah, kemana pemimpinnya? Benar. Jangan-jangan apa? Kampret. Apaan? Jangan-jangan ya berkelompok lah untuk menikmati. Benar, jamaah lah untuk menikmati. Rakyat 25 juta nggak dipikirin yang miskin. Busung lapar, beras mahal, semua sembako naik. Ini keadilan. Oke, masyarakat dikasih sembako, bukan itu. Cerdaskan masyarakat, jangan dibikin bodoh. Secara komitmen, secara positif tentang program pemerintah, itu semua sudah ada di hasil buminya. Termasuk bumi, belum belantaranya laut. Samudra, laut harus dijaga sama masyarakat Indonesia. Karena salah satu dulu hutan, terus tambang nggak ada, apa nggak ada. Kita hasil dari laut aja makan orang Nusantara. Bukan dari tanah yang digali jadi batu bara, tanah yang digali jadi emas, tanah yang digali jadi minyak. Apa kebagian? Banyak oknum di situ. Iya, masyarakat sudah ngenjot, modalin, tetap di situ nggak masuk PAD. Yang masuknya oknum-oknum dari aparat mungkin. Itu yang kita takuti. Daripada bayar sama oknum, mendingan bayar pajak sama aparat. Mohon, di mana zona-zona yang harus jadi tambang, izinkan dia secara positif. Entah masyarakat ngegali nambang
minyak jualnya sama pemerintah. Seperti di Arab, konsekuen, masyarakat punya tanah, tanahnya ada minyaknya, jual sama pemerintah. Entah kan di Arab nggak ada yang susah. Itu, entah kan nggak ada yang 25 juta yang susah di Indonesia. Entah kan Indonesia nggak seajarnya, nggak seharusnya ada orang susah 25 juta dari 370 juta penduduk Indonesia, tapi yang miskinnya masih 25 juta. Tuh, oke, harusnya nggak ada yang miskin di Indonesia karena hasil buminya, hasil lautnya, semua Nusantara sangat bumi pertiwi. Menjadi Nusantara, menjadi samudra, menjadi belantara, itulah hasil bumi Indonesia. Makan dari laut aja cukup orang Indonesia. Dulu warga orang tua kita keturunannya dari laut, jadi nelayan. Oke, jangan lupa sejarah. Orang-orang yang melupakan sejarah akan kebadik dengan sejarahnya. Jangan pernah lupa jas merah. Insya Allah Trinusa bersama orang baik dengan sadar, baik hati menjadi orang-orang yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trinusa ada di mana-mana. Hati-hati Indonesia. Saat sekarang lagi ada kendala tentang keadilan. Oke, keadilan harus ditempati. Jangan diselimuti Garuda, harus ditampakkan Pancasila, Garuda Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.